Wabarakatuh. Selamat siang dan salam bahagia untuk kita semua. Mohon maaf mengganggu aktivitas Bapak Ibu yang sedang mengajar. Ya, Pak Sandi itu sibuk-sibuk mengajar anaknya. Kalau saya kelas 9 Pak kebetulan, jadi saya nggak ngajar lagi gitu kan, udah US kemarin itu jadi santai. Jadi udah bebas ya Pak Asep mah ya. Jadi persiapan TO abdi mah. Oh, ada belum ya SD mah ya? Nanti acan. Oh iya. Terus lebaran alhamdulillah. Nah, TO persiapan tuh jadi weh. Nah, yang sebelum Uyul tadi sedang itu ya, sedang kursus memberi wejangan kepada anak-anak. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai saja. Jadi sekarang itu kita refleksi tentang refleksi terbimbing filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ya, itu yang akan kita bahas sekarang. Kalau di modul yang di dalam itu ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa pengetahuan dan pengalaman baru yang kita dapatkan, kemudian perubahan konkret apa, kemudian apa yang akan saya lakukan. Kalau di dalam izin share ya, izin share. Saya kalau di dalam LMS, nah ada nggak Pak? Ada nggak Pak? Belum Pak. Bacaan ayat. Belum muncul. Belum Pak, belum muncul. Belum muncul Pak. Nah, hanya sembunyikan, hentikan berbagi. Tanya. Taruh Pak. Coba hentikan dulu. Kita kembali ke pegangan hidup. Hadirkan, aktifkan teks. Sekarang. Nah, hanya tetiasanya. Tuh jadi ini jadi dua. Ke jam. Ada 2 gimana Pak? Ada tampilan bawah presentasi Asep di bawah. Ada nggak Pak? Namanya. Oh, namanya ya. Oh, berarti telat. Nah, kalau di LMS itu ada 4. Jadi can muncul Pak. Oh, belumnya. Nah, ayo can muncul ya. Sama-sama belum kelihatan Pak. Kalau mempresentasikan foto Bapak, weh mah. Ya Allah ya Rabbi. Nah, bisa. Nah, sama mempresentasikan kayak orang itu. Oke, stop bolanya. Nah. Oke lah, ini ada gaptek padu. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Mana sih? Nah, ini nih. Set in nih. Bagikan. Nah, ini ada. Ada belum, Pak? Belum datang. Ya? Belum muncul, Pak. Acan meren telat. Oke. Sebentar ya. Sembunyikan. Terus akan sudah ya sudah dibacakan saja Pak-nya. Pilih meeting. Nanti Bapak aja yang ini yang share. Yang share kita ini. Nah. Ya, mumpung aya Bapak ayeuna, maksudnya bagain mah ayeuna. Nah, kalau di dalam itu di dalam modul ada 4 Pak, ada 4 yang harus kita lakukan. Sambil buka modul Pak. Yang pertama itu pengetahuan dan pengalaman baru apa yang kita dapatkan, kemudian kekuatan apa kita yang akan menerapkan pengetahuan tersebut, kemudian yang ketiganya hal-hal yang perlu saya ubah dari diri. Nah, ini tambahan. Kalau di modul tidak ada di modul mah. Kalau di LMS ya. Jadi hal-hal yang perlu saya ubah dari diri kita gitu kan apa gitu. Nah, itu yang akan kita diskusikan. Tapi gini Pak, untuk nanti penginten ke LMS nama sebagai sesuai dengan persepsi masing-masing saja ya Pak ya. Mengapa?
Tiap bisa gitu sebagai prolognya Pak. Atur nuhun. Bali eta merena. Pak Asep, ini itu ya, ini mah refleksi filosofinya tentang pengetahuan kita tentang pemikiran KHD ya? Ya. Dikaitkan dengan yang kemarin kita ambil enggak? Enggak ya? Dengan desain kerangka enggak ya? Mohon. Dimasukkan dikaitkan. Sana. Iya, dikaitkan. Ya. Berarti Ibu Pak, bisa ya? Pak Sep. Ya, Bu. Pak. Abdi saya lihat modulnya, lihat LMS-nya. Share screen Abdi aya teu? Aya. Nah, ya Abdi teh aya nya. Anu ieu. Kan di dieu teh aya 4 pertanyaan, Pak. Apa kenal laguna terus nadana. Oh, Ibu selamat bagaimana jadi mas bergabung Ibu Tenten di YouTube lagu daerah naon modern naon gitu pas praktek tadi malam naunan atuh sarana sudah malamnya kenapa kita candian Ibu assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Bu Tenten. Waalaikumsalam. Mungkin namanya biasa gabung. Mohon Ibu. Damang Ibu. Sudah berlangsung. Sudah mohon, ada hasil? Belum Bu. Neme Bu. Mohon. Ya. Mangga Pak. Menyimak saja. Mau hiji bade nitip bilih anu laporan lokakarya anu teu acan atanapi lepat kamar hoyong dipahatoskeun laporan lokakarya perdana kamari. Mohon mangga Ibu, mangga siap. Nah, setiap CGP kan harus membuat laporannya ya. Hilap. Mohon. Laporan mana sih? Laporannya Ibu maaf. Ibu Tenten. Ibu Tenten maaf bertanya, itu yang lokakarya yang perdana itu yang di LMS atau yang di share di grup itu, Bu? Aduh, mana sih? Teman kelas Ibu anu kelas Pak Asep berarti kan yang di grup kan untuk penilaian dari pembimbing. Kalau misalnya itu untuk pembimbing, instruktur sama pembimbing, pendamping, ya. Instruktur sama. Nah, Ibu maaf untuk yang di LMS itu isi pembimbingnya itu yang sesuai dengan kita lokakarya 0 atau yang lokakarya yang ini pembimbing Ibu? Pendamping sekarang. Sesuai. Jantan di lebetan nami pembimbing ibunya, Bunya. Siap, Bu. Ada Pak Sandi, ada di LMS lokakarya 0. Mohon. Ada, Bu. Tanya adalah nama saya sebagai pendamping ibu Bapak. Lokakarya 0. Lokakarya 0. Jadi ya dari misalnya kan ada kemarin mah kelas ya mata ya instruksi gitu pasti pas ada ya dari saya dan masuknya saya ke grup maka dilanjut. Ya, terima kasih Bu. Saya teh bingung mengisi itunya Bu, mengisi pembimbingnya. Jadi kan pembimbing saya itu kan Ibu, tapi ketika lokakarya 0 itu kan dengan Pak Yusuf. Nah, jadi saya itu harus mengisinya nama Ibu atau nama ketika lokakarya 0 gitu. Jadi belum diisi, Bu. Oh, iya benar itu ya yang itu ya. Ya. Nama pembimbing, nama pendamping Ibu dan Bapak. Bukan nama pendamping pada di hadapan Ibu. Ibu suaranya kurang jelas, Bu. Bu yang ini bukan ya? Putus siapa Sandi?
Ya, berarti nama pembimbingnya yang ini Bu ya? Berarti isinya Bu Tenten. Berarti Yang di sini ya. ada nggak? Ya. Ada nggak share Betul, saya? ya betul. Coba ya betul yang Pak Sandi share Pak. Nah itu betul Pak Sandi. Nah ini nama pendamping. Ini kan asalnya ini nih di Lokakarya nih. Kita baik ya nih. Lokakarya Perdana, kita klik yang ini kan yang LK03. Ini mah kuesioner, yang ini mah kita tinggal ngisi aja ini, yang ini klik. Ya. Answer. Nah ini nama ini ininya. Ya nama pendampingnya berarti Bu Tenten gitu. Oh iya. Tanggapan responnya pertanyaan-pertanyaannya dijawab. Ya berarti ini nama Ibu ya Bu ya? Bu, Ibu Tenten. Ibu maaf suaranya kurang jelas Bu. Modul jurnal kadang nganggo mungkin abdi kan mana Pak? Sebentar Pak. Mana modul siapa lagi Pak? Dan jurnal Pak Asep, jurnal 0 ada di sini. Dari klik pendahuluan. Klik pendahuluan. Nah. Ada Lokakarya nih yang ini nih. Nih. Muter. Nah, yang aktif kan paket modul 1, ada Lokakarya, ada PAK, ada penutup. Nah, diklik yang di Lokakarya. Ada Lokakarya, pilih Lokakarya Perdana. Lokakarya. Oh iya. Nah, udah ketemu ya? Wah, iya. Ya. Lokakarya. Wah, berarti ini nama ketinggalan ini, tinggalan bis ini. Sami abdi ge Pak. Berarti ya namina Bu Tentennya. Mohon Pak. Siap Bu. Nanti diisi sekalian sama yang hari ini. Stop duluan. Bu Laras ikut ya, nggak apa-apa ya. Dari kelompok P. Nggak apa-apa ya. Boleh, nggak apa-apa. Ya. Selamat. Hari ini kelompok Sabaraha. Kelompok A2. Oh, apun ternyata itu lepas dia. Apa kamar Bu Wios? Bias. Pilih ngopi, ayo Bu. Ayo ngopi we di dia. Wios Bu. Arunya Bu Yuli nyalira Bu. Aya Bu Tenten aya nama. Aya Bu Tenten. Aya Bu Tenten. Kita collab. Pak Sandi dilajeng Pak Sandi yang tadi yang Pak Sef sakit. Nah, kela. Kita langsung saja ke poin itu. Biar jam 12 selesai. Siap. Yes. Yang ini ya, apa pengetahuannya? Ya. Apa pengetahuan dan pengalaman baru yang saya dapat setelah mempelajari secara mendalam pemikiran Ki Hajar Dewantara? Apa mungkin kira-kira Pak? Coba Bu Yuli apa kira-kira? Ini pertanyaannya nih. Apa pengetahuan dan pengalaman baru? Pengetahuannya lebih jadi ya kalau yang bagi diri saya sendiri ya, jadi tahu profil Merdeka Belajar menurut Ki Hajar Dewantara. Itu masuk nggak sih Pak Asep? Masuk Ya? salah satu itu. Ya, salah satunya jadi mengetahui tentang profil belajar merdeka, profil pelajar Pancasila, Merdeka Belajar.
Jadi mengetahui nomor 1 ya Bu ya, saya tulis ya jawabannya ya. Mengetahui apa? Profil belajar Pancasila. Oke, itu nomor 1. Mungkin ada jawaban yang lain? Coba nanti saya coba satukan jawabannya semuanya gitu ya. Dari saya ya Pak. Oke. Dari saya close aja. Mengetahui makna, mengetahui tentang makna pendidikan dan pengajaran, Pak. Itu pendidikan dan pengajaran. Pendidikan ini kan, nah itu kita jelaskan masing-masing ya. Pendidikan dan pengajaran yang artinya tuntunan ya geningan, Pak. Ya. Kemudian yang berikutnya mengenai kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam mendidik atau mengajar kita harus memperhatikan kodrat zaman. Pak Alam apa? Nomor 1. Kalau yang saya ini, bentar, tangkap. Yang dapat saya tangkap setelah belajar pemikiran Ki Hajar Dewantara bisa lebih memahami tentang arti merdeka belajar, pembelajaran yang berpusat pada murid, meningkatkan nilai karakter budaya yang menciptakan manusia insani yang pada kodratnya manusia sudah memiliki kompetensi bawaan. Itu sih. Jadi memahami arti tentang merdeka belajar. Terus apalagi Pak Alam? Pembelajaran yang berpusat kepada anak. Nah, itu yang mengkorelasikan antara pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan profil pelajar Pancasila gitu. Yang mengkorelasikan ya. Antara pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan profil pelajar Pancasila. Jadi Pak Sandi belum? Jadi Pak Sandi belum? Pak Sandi belum ngasih. Benar, iya benar Bu. Astagfirullahaladzim. Kok kalian gitu ya? Bu jadi buka kamera ya. Kakak ada apa mau lihat? Ada kakak? Bentar ya. Udah ditulis dah. Astagfirullah. Kartu kuning gini. Enggak, Bu Yuli tutup kok kamera. Untuk dari saya mungkin pengetahuan dan pengalaman baru ya dari yang saya dapat setelah mempelajari secara mendalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu bahwa tujuan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu kan menuntun ya segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan. Nah ini dalam menuntun ini kan merupakan proses gitu ya. Saya lebih ribet lagi ya. Nah proses itu, proses pendidikan itu kita harus ada beberapa prinsip dalam menuntun itu gitu ya. Yang pertama, menuntun itu hanya untuk memperbaiki tingkah laku ya. Dan yang kedua ini prinsip-prinsip rambu-rambu, dan yang kedua itu yang ketiga yaitu menuntun itu kita sebagai guru harus berpegang pada prinsip Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Nah itu ya. Jadi dalam proses menuntun itu harus berpegang minimal pada 2 prinsip tersebut. Yang pertama tadi tingkah laku, hanya menuntun pada perubahan tingkah laku, dan yang kedua berpegang pada yang tadi Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Dan yang selanjutnya yaitu ini proses dan harapan dari pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara yaitu dapat membawa anak pada kesempurnaan budi pekerti dan kebijaksanaan. Ini yang dapat saya catat gitu ya. Dapat saya catat dan dapat saya sampaikan. Mantap. Tadi harapannya apa Pak? Pak Sandi harapannya apa? Harapannya dapat membawa anak pada kesempurnaan budi pekerti dan kebijaksanaan.
Oh iya. Cuma kan ada di eta. Yang bisa juga yang tujuan utama pelajar itunya ya, tujuan utama dari Merdeka Belajar juga itu bisa dimasukkan ya. Itu kan termasuk pengetahuan baru. Pelajar Indonesia yang merupakan pelajar sepanjang hayat. Oh iya. Ya. Bisa Bu. Itu tambahan dari saya itu. Jadi setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara itu, jadi mengetahui tujuan utama dari Merdeka Belajar. Tujuan utama Merdeka Belajar. Oh, yang di poin pertama ya, tujuan Merdeka Belajar. Kaitkan ya. Sepanjang ayatnya apa? Sehingga harapan yang didapat adalah bisa nyambung ya ke itunya ya, ke Pak Sandi ya. Jadi langsung ke sehingga membawa harapan yang dapat membawa kesempurnaan. Coba Ibu di copy Bu, di paste ke di pesan Bu. Oh, ininya. Ya itu. Pak Sandi tadi apa ya, harapan dapat membawa kesempurnaan dan membawa anak pada kesempurnaan budi pekerti dan kebijaksanaan. Itu narik itu tanya yang berubah hasil dari pendidikan dan menurut Ki Hajar Dewantara ya. Itu yang berubahnya, yang diharapkan berubahnya. Perubahan yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara dari proses pendidikan semuanya itu menuju profil Pancasila juga ini sebenarnya. Justru profil Pancasila merupakan penjabaran dari ini sepertinya gitu. Sudah, ini nomor 1 udah, mungkin diskusinya seperti itu saja atau ada yang lain? Ya, sudah ya Pak ya. Jadi mengetahui tentang makna pendidikan dan pengajaran, kemudian juga makna tentang bahwa pendidikan itu merupakan satu tuntunan ya, yang dikaitkan dengan tuntunan yang harus dikaitkan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya ini secara global ya Pak, secara global yang saya tangkap apa yang ditulis oleh Bapak tadi. Kemudian pembelajaran berpusat pada peserta didik dan menerapkan serta mengimplementasikan profil belajar Pancasila. Ya, yang tujuannya yang barusan itu tujuan utama dari Merdeka Belajar ya, belajar sepanjang hayat untuk keselamatan dirinya gitu kan, seperti itu. Keselamatan kebahagiaan ya. Ya, kebahagiaan. Ya Pak, laras dah Pak. Siap. Nah, itu untuk nomor 1. Kita masuk ke nomor 2. Kekuatan apa? Ya, kalau di sana itu bahasanya itu apa kekuatan saya gitu kan. Nah, jadi kekuatan kita dalam menerapkan pengetahuan pengalaman baru ini apa sih gitu kan. Nah, itu. Ya, mangga sok. Mangga ini dari Pak Alam, kalau saya sih kekuatan gitu ya. Kekuatan saya dalam menerapkan pengetahuan dan pengalaman baru ini yaitu materi pembelajaran yang saya dapatkan dari diklat gitu ya. Materi ya. Materi. Gimana Pak Alam? Materi pembelajaran yang saya dapat dari diklat PPGP. Pelajaran dari PPGP. Ya, terus Pak, apa lagi Pak? Serta pendidikan diskusi, pengajaran diskusi tentang materi gitu. Pengajaran diskusi, materi. Saya screen artinya di etonya. Mana Pak? Di copy karena chatnya. Ya, mana diskusi. Oh ya Allah ya. Berdiskusi antar ini ya, antar teman.
antar rekannya. Antar teman dan antar gitu. Diskusi mandiri ataupun diskusi kelompok. Kolaborasi gitu. Oh ya ini. Oh ini untuk mengetahui ya yang tadi. Ini aja nggak apa-apa di share screen saja, mangga sok nggak di chat atau di share screen juga nggak apa-apa. Tapi kalau di chat itu enakan kita tinggal copy paste. Ya abi nutulen kayak di share di WA. Oh gitu, siap. Oh, siap. Jadi sebagian di chat. Ya. Berarti ngechatnya. Jadi dari Pak Alam itu materi yang pembelajaran dari Diklat PPGP, kemudian kolaborasi antar temannya. Nah itu kata konkretnya ya, kata konkret kekuatan saya. Nah itu dari Ibu Yuli. Saya hampir sama kayak Pak Alam sih Pak, cuma Pak Alam lebih lengkap ya. Kalau saya kekuatannya adalah mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru melalui program guru penggerak. Oh iya. Gitu. Apa kekuatan saya? Kekuatan saya, nih dari saya nih ini ya. Nih. Ini. Saya boleh nggak? Bu Yuli udah Bu? Udah Pak. Nah, saya di share ya di ini di chat. Iya. Nah, yang saya ada 3. Bu Yuli chat, Bu Yuli. Saya itu hampir sama-sama kayak Pak Alam, cuma yang Pak Alam itu kan lebih lengkap ya. Kalau saya itu hanya mendapatkan ilmu pengetahuan baru di program guru penggerak itu saja, Pak. Oke. Nih, dari saya Pak, sebelum Pak Sandi nanti yang menutup. Nah, dari saya ada 3 Pak, di chat Pak. Yang pertama itu kemohon untuk berubah dari paradigma dahulu yang sering saya lakukan dalam menerapkan pengajaran Bu. Itu ada Ibu Etik nih. Hei, mangga. Terus direkam buka ya. Yang pertama itu ingin merubah untuk berubah dari paradigma dahulu yang sering saya lakukan dalam menerapkan pengajaran pada peserta didik. Yang ini ya, yang memaksa ya, sedikit memaksa kehendak tanpa memperhatikan potensi diri peserta didik gitu kan. Seolah-olah peserta didik itu harus mau mengikuti aturan yang diberikan oleh saya guru gitu kan kepada peserta didik tanpa membuat kesepakatan bersama. Nah, terlalu berepot itu kata-katanya Pak nanti di ini ya, itu masih konsep itu. Malam saya ini buatnya. Kemudian yang kedua, apa sih yang kekuatan apa? Dukungan dan komitmen rekan sejawat khususnya dari rekan-rekan CGP ini. Ya. Kemudian yang ketiga, komitmen bersama antar saya pribadi dengan pimpinan kepala sekolah. Kan ada waktu itu bahwa berkomitmen dengan kepala sekolah untuk mengadakan satu perubahan yang mulai dari diri kita sendiri dulu. Itu dari saya. Nuhun. Keren Pak Asep. Mantap Pak Asep. Abdi Mada tidak mau berpikiran ribet ya. Cukup sederhana saja gitu ya. Kekuatan yang saya punya itu cuma pertama ya. Semangat, ikhtiar, doa, silaturahmi. Mantap. Semangat. Saya chat ya. Semangat, ikhtiar, doa dan silaturahmi. Nah, itu sangat. Nanti tambahkan Pak yang itu ya. Selanjutnya. Sudah ya untuk ini? Ya, lanjut nomor 3 Pak Asep. Nomor 3 ya, nomor 3 itu bentar. Hal-hal yang perlu saya ubah dari diri saya agar dapat menerapkan pengetahuan dan pengalaman baru ini. Apa hal-hal yang perlu saya ubah dari diri saya? Cara mendidik kepada anak, cara memberikan informasi. Kalau bagi saya ya Pak ya, cara mendidik kepada anak, cara memberikan informasi yang baik kepada rekan-rekan.
Kalau Bu Yuli, tuh tulis Bu Yuli. Cara tulis memberi informasi kepada rekan. Dua, Bu. Berapa nulis ya? Ya. Nanti ditambahkan di chat ya. Ya. Oke dari saya ya. Mungkin yang bertanya dulu. Ini cara memberi informasi kepada rekan-rekan itu bagaimana? Memberikan materi yang sudah didapat untuk disampaikan kepada rekan-rekan supaya mereka juga sama-sama mau merubah apa yang dilakukan sekarang dengan ilmu yang sudah dapat dari CGP ini menurut Ki Hajar Dewantara itu. Oh iya. Ya kesana intinya malah Pak. Jadi itunya rangkumannya mas seperti itu. Garis besarnya mah hanya itu cara memberikan informasi kepada rekan sejawat. Tuh. Kalau penjabarannya yaitu memberikan informasinya tentang ilmu pengetahuan yang saya dapat dari program Guru Penggerak ini. Oh mantap. Pak Alam. Bacakan atuh Pak Alam. Tong ditulis wae. Tong alasan vaksin entong. Saya hari Jumat sampai terbawa mimpi coba. Kemarin sini. Aman nyuntik nama Pak Bager. Lain masalah etana efek samping dan gitu. Nah saya mah belum pernah disuntik bener ya. Ada efek sampingnya nggak sih Pak Alam? Ada. Oke di luar chat. Ini mah ini dulu sekarang waktu. Pengetahuan dan pengalaman baru ini. Pak Alam. Kalau saya sih cara pendidikan dan pengajaran. Jadi cara pendidikan dan pengajaran karena kan ada perbedaan, punya beda antara pendidikan dan pengajaran gitu ya. Cara pendidikan dan pengajaran dalam kelas maupun lingkungan sekolah berarti bisa meliputi peserta didik, rekan sejawat gitu, mengajak gitu ya. Diperbaiki lagi untuk mencerminkan pendidikan yang mencerminkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara gitu. Gitu. Mantap. Mencerminkan banyak ting berarti kudu dihapusan hiji teh. Gitu. Tasya kitu penginan Pak. Mohon. Di chat ya Pak ya, di chat oke. Atos. Atos. Oh iya. Astagfirullah. Bu Ibu Yuli can di chat ih. Udah ih. Nah, ini ada cara mendidik para Udah itu ada. Iya, ada. Pak Sandi yang belum Pak Sandi. Nah. Saya. Amerika belum. Pak Sandi belakangan terus. Nah ini. Mana Pak Asep? Nah ini. Komitmen dari diri untuk berubah menjadi lebih baik. Yang kedua, bekerja keras dalam melaksanakan program. Berkolaborasi. Sama ininya textbooknya. Tidak naon Pak, Bapak mah lebih sistematis. Kita mah lebih acak-acakan. Mama acak-acakan. Tapi mah acak-acakan. Nih, Bapak lebih sistematis dan elaborasi antar teman, antar rekan sejawat. Ya. Terus berusaha untuk memberikan contoh dan panutan bagi eta beratnya eta Pak. Berusaha saya Pak, berusaha. Minimal ya teman yang dekat kayak gitu kan. Bukan jangan kayak kemarin waktu di CGP ya Bu Hertin nyinyir itu saya nggak mengatakan ke sana Pak. Yang penting kita berlaku baik kepada yang ini, bagaimana orang lain menilainya mah terserah. Yang penting kita berusaha lebih baik itu saja. Itu yang D. Kemudian yang E-nya itu selalu berusaha untuk mengajak kepada warga sekolah, baik rekan sejawat, kemudian siswa, siapapun yang ada di sana, kita mulai berubah yuk gitu kan. Mulai dari diri sendiri yang terkecil. Kata Agim 5M, mulai dari sendiri, itu mulai saat ini dari mulai yang terkecil. Itu terima kasih. Sekian saudara-saudara saya. Terima kasih. Oke. Kasani mana? Pak di chat. Oke, ku abi ka di share eta di WA-keun. Iya. Hasil. Oh iya, siap. Di chat warna pink, Pak. Nggak ada.
Nah, ini abdi. Nah, oh belum di-share ya Allah, lupa. Astagfirullah, maaf. Lupa tidak diklik enter ya Pak ya. Ah, ya. Terpesona. Kurang ketik lah. Terpesona. Pak, komitmen diri untuk berubah menjadi lebih baik saja. Lanjut ke Nanti mah mungkin apa yang harus berubah ya? Baca lagi pertanyaannya. Mungkin apa hal yang perlu saya ubah dari diri? Yang pertama ya pastilah komitmen yang tadi saya setuju dengan Pak Asep, komitmen. Terus juga mindset juga. Mindset saya pribadi harus saya rubah mengenai arah dan pendidikan yang sesuai dengan yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara gitu, arah pendidikan. Nah itu, dan yang ketiga berusaha mengajak gitu ya, mengajak dengan mental yang militan tentunya tong punungan kepada rekan-rekan yang ada di sekolah kita gitu ya. Itu iya. tong punungan intinya mah. Soalnya kan tiap orang mengubah mindset seseorang untuk mengarah ke pemikiran KHD ini susah gitu ya. Nah, itu pada intinya gitu, seperti itu sih. Dan ya untuk mengamalkan ilmu kita ujungnya gitu. Ya. Jadi mengubah mindset diri sendiri. Komitmen dulu ya, sama dengan Pak Asep, komitmen. Terus mengubah mindset. Mengubah mindset diri sendiri. Dan mengajak rekan guru untuk mengubah mindset-nya menuju pemikiran KHD tanpa mana di punungan tehnya Mudah tersinggung. putus asa gitu. Putus asa. Tanpa tulis tong urangna tong punungan gitu. Dan kadang-kadang tersinggung Pak, tidak mudah tersinggung. Tersungging, tidak mudah tersungging. Putus asa. Ya, tidak mudah putus asa. Tidak mudah. Menyerah putus asa. Ya, kan kadang-kadang sok wae sorangan jangan gitu kan ya. Nah gitu. Belikan. Oh, dibalikeun. Pasti itu klakson di Tiarigu ya barusan ya. Saya juga ini di pinggir jalan, Pak. Kedengeran nggak? Astagfirullah, Ibu nuju naon di sisi jalan? Ya Allah. Maksudnya lokasi sekolahnya di pinggir jalan. Kan itu mah nggak terlalu ini rame kan? Kedengeran rame nggak? Ramenya rame anak-anak ya? Dari gue mah rame, ada abdi mah ada dia napan noise, aya noisean, aktif noise. Jadi udah Pak ya? Ya udah. Kita lanjut ke ini. Mas saya nggak ada gambar di situ ya, nggak bisa lihat gambar di tampilannya. Mananya? Oh, sinyal apa itu Pak? Abdi juga abdi kamari. Wah. Nya sinyal. Bapak dari abdi tuh Pak. Ayeuna mah katingali Bapak. Screenshot Pak. Hah? Screenshot kirimkeun ke abdi Pak. Anu mana? Oh, ayeuna. Sok. Ya, kena WA nya. Karena WA ya. Bukti bahwa saya melakukan ini. Bukti ke rumah. Kita ayo Pak, abdi terus dikirimkan fotonya bakal gitu. Mana Pak di mana? Di WA. Oh, WA. Saya pegang HP sekarang. Pegang diri sekarang. Nah, ya, siap Mun. Selanjutnya nomor 4 terakhir. Nomor 4 hal konkretnya yang kemarin ditanyakan oleh Bapak berarti ya. Pas presentasi kemari. Iya, nya. Oh, kemarin presentasinya. Perubahan apa sih? Iya. Nah, pertanyaan teh.
hal-hal konkret yang akan saya lakukan. Perubahan konkret yang akan saya lakukan. Oh, enggak. Balikin aja. Tiara nih. Siap. Siap. Konkretnya akan saya lakukan untuk memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, memulai mengidentifikasi lingkungan sekolah, mengidentifikasi. So, berarti yang itu ya? Pas kemarin Bapak nanyakan yang menanya. Mengidentifikasi ya? Iya. Mengidentifikasi sekolah, kemudian mengidentifikasi peserta didik dalam proses pendidikan dan pengajaran. Ya. Dari mulai sikap, karakter dan keterampilan, mengarahkan potensi siswa sesuai dengan kemampuan atau yang diinginkan gitu Pak. Share Pak. Sama kadang-kadang sok lupa apa yang disampaikan kemarin teh, sampai sekarang terus lupa Bu. Efek puasa Pak. Bukan efek Siapa Alam? Saya ketik ya, saya copy paste ya. Ya. Pak Alam. Ti abi heula moal ayeuna. Diupain Bapak menyimpulkan ti abi heula. Oh. Iya ti abi ta. Nah, kalau dari saya gini nih. Nih, mana barusan teh? Nah, apa yang konkret pertama, mensosialisasikan ilmu yang saya dapatkan dari mereka belajar kepada warga sekolah. Itu saya tambahkan ya. Yang kedua, membangun kesepakatan dan komitmen bersama antar warga sekolah. Yang tadi mensosialisasikan, saya punya ilmu nih, mau nggak gitu kan, saya sosialisasikan dengan teman-teman. Terus yang kedua, membangun kesepakatan sama seluruh warga sekolah. Kemudian, nah ini yang tadi ya, memberikan contoh untuk mana ini jadi salah ini. Memberikan contoh untuk dengan kemampuan yang saya miliki pada rekan-rekan sejak salah teman memberikan contoh, mengajak untuk melakukan perubahan pada paradigma kebiasaan lama yang selalu melakukan tuntutan menjadi tuntunan. Nah, itu. Nomor 3 dihapus dulu Pak. Siap. Nomor 3 dihapus ya. Jadi ada 3. Yang satu mensosialisasikan, yang kedua membangun kesepakatan, yang ketiganya mengajak untuk melakukan perubahan. Itu hal konkret saya, gitu kan. Nggak terlalu muluk-muluk. Kalau ini muluk-muluk nggak Pak? Kira-kira? Ya Bu Yuli, Bro. Ini lagi ngetik dulu. Siap. Kurang naon artinya. Berubah teh kudu naon itu. Apa perubahan konkret yang akan saya lakukan setelah memahami pemikiran Ki Hajar? Perubahan konkret. Ya, mau apa gitu Pak? Ya, belum. Nanti tunggu dulu. Itu belum beres. Ada apa Bu itu? Nah, anak-anak. Bye-bye. Assalamualaikum. Coba lihat Bu anak-anaknya Bu. Assalamualaikum. Ini anak-anak yang privat saya, anak kelas 1. Assalamualaikum dulu dong. Oh iya, Waalaikumsalam. Sugante anak ibu. Waduh, anak saya banyak. Ya, lanjut Pak. Oh ya, jadi banyak melamun begini. Bu Yuli lagi les dulu. Bu Yuli lagi les dulu. Sana main dulu di PG. PG itu di pagar ya, Bu? Ya, Pak. PG itu di pagar.
playgroup, Pak. Untuk anak usia 3 tahun. Oh iya lupa. Kirain ibu mengajar di SMA. Itu terkelan yang pagar gimana? Naik SMA mah kan SMP naik karena pagar. Nah, perubahan mindset itu bagaimana coba Pak? Kalau ada anak naik sampai menunggu pasangan sedang melamun nih, ini yang cemerlang kan dari beliau. Nah, menurut dari tuntutan menjadi tuntunan gitu ya Pak ya. Nah, anak naik karena pagar gitu kan. Kita tuntut contoh seperti apa cara menegurnya gitu kan Pak. Contoh nih. Sama kudu ka Bu Yuli, apaleun Bu Yuli mah. Apa? Apaleun. Guru TK mah apal. Ya, carana kudu loba diajar. Gimana pertanyaannya? Mengubah dari tuntutan menjadi tuntunan, Bu. Misalkan kan ada bahasa setrapnya, di setrap awas gitu kan. Nah, di setrap itu dengan bagaimana yang bagus itu, gitu kan. Setelah kita membangun kesepakatan bersama ya, Bu ya, tentang aturan yang ada. Nah, itu bagaimana, Bu? Memberikan model yang baik. Kalau misalnya anak TK itu kan imajinasinya itu anak TK itu berpikirnya masih dengan imajinasi ya Pak ya. Jadi kalau misalnya disetrap enggak seperti itu gitu. Tapi dengan memberikan cerita jika melakukan hal ini maka akibatnya seperti ini gitu. Jadi lebih banyak cerita sih. Kalau ke anak SD SMP kira-kira kalau diceritain itu gimana? Anak SD SMP SMA anak SMA SMP kalau menurut saya mah itu harus lebih naik tingkatan ya. Memberikan hukuman tapi bahasanya gimana ya Pak ya, jangan memberikan itu yang kami tanyakan sebenarnya Bu, bahasanya gimana ya gitu. Ibu sebagai guru TK gitu. Itu yang kadang kita bingung. Masa harus dengan anak SMA nanti kalau misalnya dengan cara bisa salah paham ya, komode guru pameget ka guru istri mungkin muridnya bisa baper gitu tah. Iya benar. Sama oke sih Pak. Ada yang SMA mah SMP mah SMA SMK mah rada rada gitu tah. Berkomitmen Pak, balik lagi dengan membuat komitmen aturan bersama. Yang membuat peraturan kesepakatan bersama kayaknya seperti itu. Jadi berbicara dari hati ke hati. Aduh ya. Asik. Ya. Kembali ke laptop. Mengapa? Apa? Iya, yang dari Bapak yang 4. Jadi Charlie. Gitu ya. Ini cita-cita sebenarnya bukan langkah konkret ya, cita-cita saya gitu ya. Cita-cita saya setelah pemahaman ini gitu. Mungkin yang pertama ingin merombak. Kalau saya jadi kepala sekolah gitu, cita-citanya mungkin merombak segala sistem yang ada di sekolah gitu ya, merombak sistem yang ada di sekolah sesuai dengan ya kita itu yang merombak sistem yang ada di sekolah-sekolah gitu, yang di sekolah saya gitu ya. Kalau saya jadi kepala sekolah gitu. Yang kedua, studi banding dengan beberapa sekolah macam sekolah alam, studi banding guru-guru gitu ya. Sekolah alam, semacam sekolah alam gitu lah. Terus sekolah boarding school, sekolah apa kita studi banding gitu. Jadi mindset kita mengenai pendidikan di sekolah dasar, saya kan sekolah dasar gitu ya. Mindset kita di pendidikan untuk sekolah dasar itu bisa terbuka gitu ya. Kan kadang guru yang terutama guru-guru kita, udah gitu aja cukup. Nah itu bahasa-bahasa yang menurut saya kurang, yang nggak mau kreatif dianya gitu kan. Tapi nggak menyudutkan salah satu guru. Ini mah di negeri tuyul gitu ya, di negeri angin, di negeri pasir angin, di negeri sana yang guru-gurunya ya cara bicaranya seperti itu. Ketika diajak mau, yuk gini, gini aja cukup gitu, gini aja cukup gitu. Mungkin itu Pak. Sedikit saya mah nggak muluk-muluk, saya mah mau
studi banding, intinya kita studi banding untuk melakukan perombakan sistem dan mengaplikasikan hasil studi banding tersebut. Ya tentunya dengan membuat rencana tindak lanjut dari, ya saya setuju dengan RTL, rencana tindak lanjut dari studi banding tersebut mau seperti apa, disesuaikan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mungkin seperti itu. Dengan kata sanksi ya, sanksi siapu. Jadi intinya teh gimana? Bapak mah ini bagus ya, adanya perombakan sistem yang ada. Itu kalau jadi kepala sekolah saya gitu. Tapi kalau jadi guru, saya mungkin memohon-mohon kepada kepala sekolah, Pak, ayo dong kita studi banding yuk gitu. Gitu ya. Iya benar. Studi banding dong, kita ke sekolah lain yang bagus, sekolah alam, sekolah boarding school gitu. Iya. Paling gitu aja sih. Jangan ke tempat wisata ya Pak ya? Enggak lah, tempat wisata bukan tempat studi banding, tempat nyantai, itu mah tempat kongko. Pernah sih Pak pengalaman kayak gitu Pak, kayak dulu pas belajar, kalau dulu kan di SMP itu ada mata pelajaran PLH gitu Pak ya. Nah, dulu saya studi bandingnya itu masuk ke perkebunan apa namanya? Jamur tiram. Jadi anak-anak langsung observer ke jamur tiram, melihat cara model pembuatan dari nol sampai ke hasil sih dulu kayak gitu. Kalau studi banding itu menurut saya mah bisa mengikuti materi pembelajaran yang perlu gitu ya. Misalnya yang perlu studi banding bisa diajukan juga sih sebetulnya kayak gitu Pak. Ya. Jadi intinya sudah ya, kita berarti diskusi hari ini bisa disimpulkan Pak. Dari awal ada 4. Jadi ilmu baru apa? Ketika ada poin-poinnya saja Pak. Ilmu baru, kemudian apa namanya itu? Yang kedua itu hal-hal konkret. Bukan. Yang kedua itu kekuatan yang apa yang dimiliki oleh kita. Ya, untuk yang mengharapkan pengetahuan. Mengharapkan buahan. Nah. Yang ketiga cara pengajaran. Kemudian yang ketiga itu hal konkret. Kemudian yang ketiga cara. Pak Asep, saya kirim ya. Yang barusan disampaikan. Kemana? Ke WA. Mananya? Ke WA, siap. File namina file CCC. Lain Asep ya WA namanya akhirnya. CCC. Dokumennya CCC. Oh ya, ini udah Pak, udah masuk. Ya. Banyak amat. Pandi sadayana di etapnya. Oh ya, tinggal nanti di ini ya, di apa namanya itu, kita sepakat yang ini yang akan diisikan ke sana atau bagaimana Bapak Ibu? Itu mah terserah. Ini sama gitu semuanya. Terserah masing-masing aja Bu. Emang harus beda atau harus sama semua? Bentar. Kebetulan ada Ibu Tenten. Jadi bagaimana Bu kita menanggapi tentang refleksi terbimbing filosofi ini? Apakah persepsi diri sendiri atau hasil kelompok ini gitu kan? Mangga Bu. Baik Bapak-bapak, Ibu nakur hiji jadi Bapak-bapak Ibu. 2 Ibu. Untuk diupload nanti karena ruangan ini adalah ruangan diskusi, maka yang keluar adalah hasil diskusi. Ya. Jadi apa yang tadi Bapak Ibu sampaikan secara keseluruhan boleh ditulis secara keseluruhan, dimasukkan sebagai bahan laporan, atau karena tadi kan saya menyimak ada yang sama-sama tuh, ada yang mirip-mirip, diintisarikan saja kalau yang mirip-mirip supaya tidak terlalu panjang gitu. Boleh seperti itu, mangga. Itu panginten Ibu Bapak ya untuk bahannya. Kalau untuk catatan pribadi, rekaman sendiri boleh yang masing-masing tadi dicatat. Nah, kalau yang dilaporkan atau yang diupload nanti sebagai hasil diskusi Ibu Bapak adalah yang merupakan hasil diskusi. Berarti hasil dari ruangan ini gitu.
dengan mungkin ada beberapa bagian yang diintisarikan. Seperti itu panginten Ibu Bapak. Atau nuhun Ibu, sami ieu bade naros Pak Ahid upami anu kelompok sapalih sami pangintennya nuju diskusi. Mohon piwarangku pari kemarin itu silakan kalian teman-teman katanya untuk melakukan refleksi terbimbing. Informasinya atau linknya silakan untuk dimasukkan ke WA group. Nah, baru ini yang dimasukkan di WA grupnya. Ya. Sanes abdi teh ngontak di WA naroskeun link dari grup yang sebelah lagi. Teu aya wae nyaut gitu. Mamanawi gitu. aya nu tiasa karena saya tampaknya lebih interaktif dengan kelompok. Ini teh A1 A2 ya? A2, Bu. Oh, A2. Ya. Justru dengan A1 nampak close gitu, ada sesah yang dibantosnya. Tuh Pak akhirnya gitu koordinator dibantos karena semua memang harus bisa untuk di sanes dikontrolnya. Dan saya mah menyimak saja, tidak mengontrol apapun gitu. Yang bekerja, berpikir dan berkreasi adalah Bapak Ibu hebat. Kalau sayanya gitu aja upami aya nu ditaroskeun mangga henteu mah tadi puntennya boleh dihapus tuh yang itu nu abdi hoyong komen. Nggak boleh komen kalau nggak diminta sebetulnya saya tuh. Nggak apa-apa Bu, tidak apa-apa Bu. Kita mah bebas aja Bu. Iya, bayang nggak Bapak Ibu ada di sebuah ruangan diskusi tapi Bapak Ibu tidak boleh ngomong. Iya kan? Hanya menyimak jadi gremet gitu kan. Sieun janten bisul nu mawi atos ngeuningan komen sakit. Awios Bu, sok we. Bu ya mah kan grupnya grup Barakatak Ibu Bu jantan aja. Bebas ya Pak Aid ya. Justru masukan dari Ibu, komenan dari Ibu itu kalau bagi saya itu sangat ditunggu gitu Bu. Awatos Bu Yuli mah nyari rawai nyariosna. Iya dirempuk ya. Dirempuk Kedah disuhungkeun Bapak Ibu nembe tiasa kan merdeka belajar. Kalau merdeka ya mangga silahkan semau dan seinginnya Bapak Ibu. Bila membutuhkan mangga gitu. Seperti itu selalu. Tapi ya, hanya mungkin Bu, memberi alur aja gitu rada ngalalempang unggul bilih lepat ngemutan tugas tetacan lebet sapertos gitulah di antawisna. Seperti itu ya Bapak Ibu. Bu bari teu maras Bu. Mangga. Kanggo loka karya berikutnya Bu, apakah kita seperti kelas yang kemarin Bu? Atau Nah, artinya gini Bu, kan di loka karya ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Kemudian masuk ke LMS. Kemudian dibentuk lagi dalam bentuk kelompok. Kita kan sudah tahu kelompok untuk wilayah Cipanas itu ini gitu Bu ya. Tetapi pada kenyataannya waktu di prakarya itu lain lagi gitu kan. Bagaimana kita akan menjadi satu komitmen bersama. Sementara pada saat LMS ini yang kelompoknya yang ini gitu kan. Nah itu Bu. Nah itu nanti di karya berikutnya apakah kelompoknya untuk kelompok wilayah kelas A saja gitu kan. Dengan fasilitator ini gitu kan Bu. Terima kasih Bu. Untuk loka karya yang berikutnya insya Allah sudah sesuai antara CGP dengan PP-nya. Kalau yang kemarin karena mungkin dinas kabupaten sedang sibuk dengan kegiatan memecahkan rekor sehingga terlupakan. Jadi saya juga sempat bertanya bahkan ke Pak Undang, Bapak kenapa kita terpisah gitu. Padahal sudah jelas kita di SK-nya siapa mendampingi siapa. Nah sekarang Umawi gitu. Akhirnya ada klarifikasi bahwa memang pada saat itu hanya membagi saja sekian kelas, tidak melihat rujukan siapa mendampingi siapa. Nah, upami kahiji mungkin insya Allah sudah akan sesuai dengan siapa yang didampinginya gitu. Jantan rekaman ini mungkin akan mendukung Bapak Ibu sebagai nanti pada saat loka karya sebagai salah satu bahan untuk ditunjukkan gitu bahwa perjalanan Bapak Ibu sampai ke LK1 diantaranya adalah di ruangan ini, misal yang screenshot tadi dikirimkan, jadi boleh nanti memasang pamflet atau apalah semacam storyboardnya perjalanan Ibu Bapak untuk sampai ke LK1
foto-fotonya atau apalah boleh ditempelkan nanti gitu. Nah, termasuk berarti gitu seperti kegiatan ini. Bu Jadi Yuli kumpulkan karya itu Bapak Ibu bakal rame. Seueur produknya Bapak Ibu yang bisa dimunculkan. Termasuk mungkin nanti ada yang dipinjam salah satu laptopnya untuk menayangkan hasil-hasil Bapak Ibu yang seperti ditunjukkan di grup tadi yang sudah saya instruksikan. Sok karintunkeun we, menyimpan di link apapun boleh, silahkan. Nanti siapapun bisa ikut melihat gitu kan. Seperti itu. Untuk karya 2, mudah-mudahan karya 2 yang kelompok panas hasilnya banyak sehingga proses perjalanannya bisa dipamerkan kepada orang lain, bisa ditunjukkan kepada orang lain, kemudian hasil-hasil diskusinya atau capaian yang Bapak Ibu dapatkan juga bisa ditunjukkan gitu. Kalau karya 1 kan masih mengenai filosofi ya. Mengenai filosofi tentang filosofinya KHD dalam pendidikan yang ruhnya jelas gitu. Kalau selama ini kan kita udah kurikulumnya. Terutama SD, SMP, SMA. Kalau TK mungkin tidak terlalu dengan kurikulum karena lebih cenderung pada sikap ya Bu ya. Iya, kebiasaan itu Bu. Ya, tuntutannya di sikap, di kebiasaan. Beda dengan SD, SMP yang mulai kognitif yang ditekankan sehingga kebanyakan ya terpaku pada kurikulum. Ibu bapak guruna dibengket. Kudu 100%. Pencapaian kurikulum deh kudu 100%. Nah, itu yang jadi masalah. Tinggal di sini Ibu Bapak bareng-bareng kita membuat trik bagaimana caranya ikatan tadi, kurikulum tadi tetap mengikat kita, tetapi tidak mencekik. Capaian 100%-nya bisa dicapai, tetapi dengan trik-trik yang bisa kita munculkan dari hasil diskusi seperti sekarang. Gitu. Misalnya tadi Ibu kan Bu Yuli tadi sudah mencontohkan ya secara tidak langsung, saya langsung terinspirasi. Wah, kebiasaan ini memang harus gitu kan, apalagi sejak dini ya. Memberikan salam, dikasih tahu, nah ini sedang ada kegiatan loh. Kalian tidak boleh ganggu dulu saya gitu kan. Tapi cara Ibu tidak seperti itu, tidak seperti yang saya lisankan barusan. Hanya menyuruh, tunggu, itu tuh Ibu lagi ada pertemuan, kasih salam tuh. Jadi anaknya kan seperti itu. Nah mungkin di SD, SMP pun akan bisa seperti itu dengan kemasan yang lebih, kata Bu Yuli, naik level. Kemasannya naik level gitu. Karena tadi kata Pak Asep mah di setrap menggunakan kata setrap bentos, saya ulang menggunakan kata setrap sesuai dengan levelnya masing-masing ya. Kalau SMA kan enak tuh, kita sudah berkomitmen di awal. Anda melanggar aturan apa yang sudah kita komitmenkan, silakan hadapi konsekuensinya. Namun konsekuensinya push up 100 kalinya push up mah enggak, saya cukupan Pak. Konsekuensi dari komitmen yang dibuat. Iya, komitmen ya. Iya. Jadi konsekuensi kita menghilangkan kata awas, menghilangkan kata harus. Tapi membangun kesadaran. Dengan kalimat kayak tadi, kita kan sudah berkomitmen, tapi kamu tidak mengikuti komitmennya, sehingga harus menghadapi konsekuensi dari melanggar komitmen yang sudah kita buat. Mangga silahkan. Akhirnya dia kan terbentuk di sininya. Saya mau ngalanggar wae, hayo we kieu terus gitu kan. Hayo we kena sanksi lagi. Nya upami tos di piwarang nyarios abdi sok kepanjangan atau seupah. Hawatos pilih saya. Intinya gitu ya, Pak ya. Pertanyaannya balik lagi ke pertanyaan awal. Apakah nanti di Lokakarya 1 akan seperti sekarang dengan kelas kita sendiri atau terpisah-pisah? Dengan kelas kita sendiri bersama dengan yang lain. Dan kita kan ada 3 kelas ya. Ada ABC, tapi AB-nya C-nya digabung. Jantan AB. Nah, nanti kita 2 kelas itu terdiri dari 3 kelompok. Gitu. Kelompok itu jadi satu kelas tetap. Kelompoknya Pak Yusmanto sama Bu Sela itu masing-masing. Jadi ada 5, 7. Kita kelompok terbesar Pak. 8 orang. Seperti itu Pak. Jadi aman. Ya, nggak usah bingung lagi untuk nanti tetap sama dengan yang sekarang. Ya. Terima kasih Bu. Mangga dilajeng. Pak Sandi, Pak Alam, Bu Yuli, kita
masuk ke ending ya, karena waktu sudah jam 12:09. Ya. Jadi intinya, jadi intinya gini, apa yang tadi diberikan saran oleh Ibu Enten ya, bahwa hasil diskusi ini yang akan masuk ke dalam LMS. Ya, tapi pilih ayah namanya teh kata-kata yang kurang enak atau apa gitu kan, itu diperbaiki saja dengan persepsi masing-masing. Tapi tidak akan mengurangi inti permasalahan kan ya. Terus Pak Sani terpesona lihat Pak Sani teh. Oh jadi kia merenan banyak itu kan udah di share si hasil yang tadi banyak ke Bu Yuli, udah dikirim ke Pak Alam, ke Bapak, udah berarti edit masing-masing gitu hasil dari itu, jadi edit masing-masing aja ya Pak, sesuai dengan pemikiran masing-masing. Mohon pilih tetap ku Bapak Tuh, pilih di editku Jalira misalnya, pang editkan gitu karunya kan, gitu kan, kasihan kita masing-masing gitu ya. Jadi ada masing-masing boleh ditambahkan dikit misalnya, tapi kan tidak akan mengubah intisari kan, atau kecuali Yuli saya yang akan mengeditnya. Oke, terima kasih. Biar bahasanya berbeda Pak. Jadi hasil diskusi ini merupakan kata kunci. Kata kuncinya. Ya benar porot itu ya, benar. Ya. Adapun pengembangannya berarti merenang pengembangan kalimat gitu ya. Pengembangan kalimatnya ke masing-masing. Masing-masing gitu ya. Ada kalimat yang sudah enak, tadi yang dituliskan misalnya, sudah enak nih kalimatnya, bisa dimasukkan gitu ya Pak Asep ya, Pak Alam. Ya, kita belum lelah colokan lah. Pak Alam. Di akhir kan setelah ini Pak, setelah ini kita akan masuk ke masalah 6 ini kan, elaborasi pemahaman ya, kompleks. Selanjutnya bukan yang ini mah, bukan elaborasi pemahaman ya, yang ini mah refleksi terbimbing. Kemudian yang selanjutnya LK yang selanjutnya demonstrasi kontekstual. Nah, demonstrasi kontekstual di situ ya Bapak Ibu, ini kita sama-sama. Di sini kan kita menuangkan sebuah karya Pak, karya nyata dalam bentuk video pendek, komik, lagu, puisi, poster, infografis dan lain-lain. Artinya dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Merdeka Belajar itu kita buatkan sebuah karya, itu kan bisa puisi, bisa syair lagu gitu kan. Nah, ke Pak Alam supaya kolaborasi di sini gitu kan, supaya nanti di pas karya Pak kelompok A2 gitu kan, silahkan tampil untuk ini Pak Alam dari dari lagunya kan, suka lagu gitarnya yang anak-anak di channel videonya kayak begitu. Nah Pak Sandi misalnya narasinya misal apa, puisinya saya puisi udah buat. Nah Bu Yuli dari apa ya, meragakeun anak gitu. Gimana sih ya teh? Ada di modul 17. Modul 1.1. Modul 117. Kan ini 116. Ya. Yang diskusi ini 116. Nah, 117 itu demonstrasi. Demonstrasi kontekstual pemikiran dalam karya. Jadi ini teh maksudnya kumaha? Oh, jadi karyanya beda-beda ya? Ya. Enggak, sama juga nggak apa-apa, tergantung kita maunya apa gitu. Emang gitu, sama nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Jadi nanti ditampilkan di lokakarya gitu? Kemungkinan besar pasti. Coba terus. Coba toel. Pak Asep dirancang dulu. Ibu Tenten coba toel kumaha untuk karya ini. Oke, baik Ibu Bapak. Untuk elaborasi elaborasi demonstrasi itu karena menyangkut pemahaman
pemahaman orang, artinya pemahaman kita, pemahaman masing-masing dari ibu dan bapak mengenai hal yang ingin didemonstrasikan. Yang kita harus elaborasikan apa? Gitu kan? Nah, kita demonstrasikan dalam bentuk seperti yang tadi Pak Asep jabarkan. Ada yang dalam lagu, misal kalau kita berbicara tentang Ibu kita Kartini sekarang, mumpung Hari Kartini, saya tidak akan memberikan contoh ke yang harus Ibu Bapak garap. Bisingke membuat ide Ibu dan Bapak jadi manak malah terpaku ke saya. Jadi saya kasih contoh yang lain. Saya kasih contoh yang lain tentang Ibu kita Kartini kan ada yang lagu tuh. Yang lagu tentang Ibu kita Kartini. Mungkin ada yang memodifikasi lagu tersebut. Nadanya atau sairnya nggak boleh ya. Misal mengaransemen kembali berarti Bu ya. Nah, misal seperti itu boleh. Atau puisi juga mangga. Tapi tentang Kartini gitu. Oh, iya. Bisa emansipasinya yang dibahas, bisa posisi seorang Kartini di zaman baheula gitu yang dibahas dalam puisi itu. Jadi bisa apa saja. Atau bisa berupa video menceritakan video pendek video pendek tentang Kartini yang muncul baru gitu. Oh, ya intinya Kartini kan. Jadi elaborasi pemahaman kita tentang Kartini gitu. Mangga masing-masing silahkan. Kalaupun misalnya nanti dalam kelompok nih, ini mau hasil kelompok dikumpulkan. Misal Pak Alam lagu, Pak Ahid puisi, kemudian Bu Yuli mungkin pamflet atau apa saja ya, misal kalau saya. Kemudian Kak Santi mungkin misal video pendek. Nah itu digabung menjadi sebuah video baru. Ya itu maksudnya Bu gitu kan? Kelompok boleh, silahkan. Tapi yang ditampilkan sekarang untuk pemenuhan tugas adalah yang masing-masing dulu. Ya, yang masing-masing dulu. Nah di kelompok kecil ini disepakati supados enta anu sami maksud nama. Iya. Ya, kan kalau sama jadi tidak indah nanti videonya. Tapi kalau misalnya berbeda-beda, Pak Alam dengan bersama anak-anak sedang main gitar, misal menyanyikan lagu tentang Kartini, kemudian membacakan puisi, gitu kan, tentang Kartininya, kemudian Pak Sandi membuat video pendek tentang Kartini masa kini, gitu kan, kemudian Bu Yuli nanti memasangkan pamflet tentang Kartini, semboyan atau apapun lah yang berbau. Kan biasanya kalau pamflet itu ajakan yang mendobrak gitu ya, kata-katanya yang sedikit tapi tajam kena gitu ya Bu ya. Kena gitu, dalam gitu kan, yang kayak gitu-gitu kan biasanya tuh supaya mengingat Kartini gitu. Oh iya ini tentang peringatan Kartini. Oh iya. Jadi yang baca bisa langsung paham. Bisa langsung mengerti. Nah, itu yang dimaksud dengan elaborasi demonstrasi sekarang adalah menggali pemahaman Ibu dan Bapak tentang hal yang harus ditugaskan, yang harus dikerjakan dalam penugasan. Bentuknya mangga silahkan. Masing-masing ya kalau yang ini. Tapi nanti di hasil akhir mangga kreasi lagi. Dibuat sebuah kumpulan dari hasil Ibu dan Bapak. Supaya nanti pada saat karya tinggal jeng-jreng tampilkan. Tidak usah Pak Asep lagi baca puisi lagi di sana. Tidak usah karena sudah ada muncul. Sudah diwakilin video. Ya kalau misalnya yang mau nyanyi-nyanyi lah boleh lah ya gitu. Seperti itu Ibu Bapak. Kumaha Pak Asep, mic-nya masih di mute. Gini Bu, untuk yang itu kan 1 JP ya Bu ya, 45 menit berarti ada dari lain waktunya 1 hari ya. Kira-kira 1 hari besok ya? Kirang langkung seperti itu. Tuh Pak Sandi, jadi untuk membuat itu, jadi kita punya waktu, deadline waktunya 1 hari. Jadi kita sudah persiapkan hari-hari ini. Jadi ya. Kita buat apa dan buat apa gitu kan. Ya. Pak Sandi buka dulu mic-nya. Udah teka kuping bapaknya Rian. Enggak. Oke. Assalamualaikum. Ya, jantan paminingal dina jadwal iya mah 2 hari. Jadi 2 hari ya di share-nya. Sok mangga Pak.
Bentar ya. Ketinggal jadwal. Ketinggal, Pak. 22, 23 kan? Demonstrasi kontekstual. Oh iya, 2 hari. Hari Kamis, Jumat. Ya, pamininggal dina ieu mah. Kumaha, Bu? Oh ya, biasanya kalau 2 hari seperti ini, karena kita ada beberapa kelas, kita berdiskusi bersama di satu ruangan dulu, biasanya kelas besar. Kemungkinan akan dengan instruktur ini. Salah satu harinya bersama dengan instruktur. 1 hari bersama fasilitator, 1 harinya bersama instruktur. Pembuat modul, instruktur itu kan pembuat modul. Jadi yang kelas akbar itu yang bareng-bareng. Kita sudah berapa kali bareng-bareng? 2. Sudah 2 kali ya kelas besar ya. Iya. Nah kurang langkung sapertos gitu. Oh, iya, baru nanti mungkin ada kemungkinan yang pertama itu dengan kelas besar dulu, baru nanti untuk memperbaiki misal dibarengi dengan pasil atau terbalik supaya bisa masuk ke ruang besar bisa bertahap lanjut dulu oleh hasil, baru ke ruang besar menampilkan hasil yang tadi. Seperti itu. Kalkulasi berbimbing, demonstrasi. Tapi Ibu, di sini kalau ada elaborasi pemahaman mah itu setelah demonstrasi Bu adanya. Iya. Leres Pak. Mohon ya. Koneksi ada. Jadi kan kalau yang barusan apa bahasanya demonstrasi kontekstual. Demonstrasi kontekstual nih. Demonstrasi kontekstual itu adalah apa ya namanya ya bahasanya? Intisari KHD itu seperti apa sih dipraktekannya bagaimana gitu? Oh iya Bu. Ya kan? Dipraktekannya seperti apa? Jadi ditunjukkan dalam bentuk apapun yang nantinya tadi yang dalam bentuk apapun itu adalah merupakan hasil elaborasi ibu dan bapak terhadap konteks tadi. Ya ya. Seperti itu Kirang Langkung. Mungkin Bu boleh gak kalau saya bikin video, bikin seni itu kan saya mah imajinasinya jelek. Boleh gak bisa? Enggak Pak Sandi, tadi kan saya cuma contoh saja. Ya. Silakan saya bikin saja. Semacam peta konsep perjalanan dari awal pemikiran KHD sampai mungkin apa yang diharapkan hasilnya tersebut, bisa nggak semacam itu gitu? Enggak. Silahkan, Bapak merdeka. Kalau tadi kan saya ngasih contoh saja. Nah ini jeleknya contoh. Contoh itu kadang malah membuat kita terkunci. Ya, harus ke sana. Jeleknya misal, kadang misal itu membuat kita tidak merdeka, terkunci. Makanya Bu dalam pembelajaran sekarang itu tidak boleh ada contoh ya Bu ya. Contohnya minta dari mereka. Iya, dari anak mengamati aja gitu ya. Iya. Nanti mereka minta disebutkan kembali apa saja. Nah, elaborasi itu sama demonstrasi kontekstual maksudnya ke sana Bapak Ibu. Maksudnya ke sana. Jadi apa yang kita pahami, kita tunjukkan. Gitu kan? Kita demonstrasikan seperti apa, bagaimana. Didemonstrasikannya tidak harus berupa drama atau apa, dalam kalimat pun tidak masalah. Kita sebutkan sebagai misal gitu. Misal saya sedang mengerjakan ini. Misal tadi Bu Yuli mengajarkan kepada anak binaannya untuk mengucapkan salam, menyapa. Nah itu kan demonstrasi kontekstual, tapi dalam bentuk lisan. Mantap. Kan kadang-kadang Bu kadang-kadang tuh ada anak yang, sana, Bapak lagi ini gitu, kadang-kadang seperti itu ya, Pak. saya dikasih tahu dulu Pak, diingatkan dulu. Ini Bapak menuju rapat tuh, tinggal sapa dulu Bapak Ibu yang ada di dalam. Kurang lebih seperti yang Bu Yuli lakukan tadi gitu. Jadi anak paham, oh iya, akhirnya anak mengerti dan tidak main robos dan tidak maksa. Kadang suka ada yang maksa kan Pak. Sekedap ya Bu, sekedap ya Pak. Mungkin seringkali melihat kita perilaku anak yang masuk ke kelas maksa temennya untuk keluar. Bahasanya minta izin, tapi menurut saya maksa. Bu, saya ada perlu sama si Anu sebentar. Pernah nggak Bapak Ibu mengalami seperti itu? Ada kawannya yang memanggil di luar. Mungkin ini untuk SMP ya. Kalau SD ada nggak sih ya kayak gitu ya?
Atau Pak, saya izin keluar dulu, itu ada temen nunggu di luar gitu. Kan kesannya anak lebih mementingkan sesuatu yang tidak penting, dan ini harus dibangun pemahaman, tapi tidak bentuk dalam nasihat. Kamu teh pentingan mana sih di kelas atau bebaturan? Pentingan disampaikan sama bebaturan. Tidak seperti itu bentuknya, tetapi kurang lebih seperti yang disampaikan Bu Yuli. Ini lagi belajar di kelasnya, kalau keluar dia terganggu, nanti ketinggalan pelajarannya. Coba tengok, kasih salam yang di dalam. Dia tidak akan berani minta izin lagi, coba temannya yang manggil. Disuruh kasih salam ke kelas atuh. Jadi dapat sanksi normatif gitu ya. Tapi tidak dilisankan kalau itu sanksi. Seperti itu kurang langkung. Mangga dilajeng deui. Sudah dipahami ya Pak ya? Sudah di mangga sok. Ya, terima kasih Ibu, terima kasih. Nah, kita di akhir ya. Sekarang di akhir, atau ada yang hal lain, Pak? Mangga, sebelum kita tutup. Jantan ngemutan nungkul Pak Asep. Pak Hiji panginten pengisian lokakarya perdana itu ya. Terus yang kedua silakan masing-masing untuk yang tugas yang sekarang pokoknya gitu ya, mengerjakan tugas yang sekarang lokakarya perdana, dan persiapan buat yang itu yang 117 itu ya, 117 yang demonstrasi konseksual. Nah gitu aja ya agenda kita hari ini sampai hari Sabtu, berarti ya agendanya ya sampai hari Sabtu cuma itu ya. Ya. 2 hari kan? 117. Iya. 117 2 hari. Pikirkan ini bikin apa? Yaudah, gini gitu aja. Gini Pak, sebelum kita tutup ya, kita sama-sama kalau misalnya ada info-info ya, ada info-info misalnya dari CGP Angkatan 1 yang di luar kota sana gitu kan. Kebetulan saya juga suka ada info, kemudian kita share aja ya Pak ya. Nah, Iya betul Pak. Nah itu. Nah jadi jangan sampai kita itu selalu mendadak untuk yang seperti ini, misalnya, aduh saya harus apa gitu kan, seperti itu. Iya betul Pak aja Asep. ya. Nah itu terima kasih Bapak Ibu semuanya, terutama untuk Ibu Tentet selaku pendamping pengajar praktik yang telah berkenan hadir di ruangan ini. Satu kehormatan buat kami semua. Gitu kan, seperti itu. Ini Bu, grup kami yang selalu seperti ini Bu, kalau ada Tikom itu nggak nggak resmi Bu, nggak resmi. Sersan ya Pak Asep, sersan. Gitu kan. Saya lebih suka begini Pak, lebih suka seperti ini Bu. Jadi kitanya enak, nyaman. Pak Asepnya Bu. Keselamatan itu Pak. Ya. Ketuanya enjoy Bu. Pak Asep ketuanya enjoy. Jadi Lajeng. Nah, jadi itu mudah-mudahan kita ketemu nanti selain di Pikom juga. Tadinya menawarkan Pak Sandi Bu selalu menawarkan untuk kopdar Bu. Kebetulan tempatnya selalu di Tarigu. Itu daerah lingkungan yang paling ini. Gitu kan, di antara teman-teman, kecuali Pak Alam nih jauh. Kasihan. Dan Kimer kopdarna di Cugenang Siap. Ayo. Beres bulan Ini kami badai KSD Tarigu ngalangkungan rorompok salares nama. Ibu di mana? Di Tarigu Abdi. Hah? Di mana Bu? Pas tadi kaget. Tarigu upami ti handap saatas Jeprah. Upami ti luhur ti arah Cipanas eta ecan Jeprah. Siapa di mana Bu? Jembatan. Tukang lauk. Nah, jadi ke tukang lauk. Atas naon geningan ada sekolah yang dari playground sampai HKB bukan Bu, HKB. Nuhun. Kalau luhurna sakedik pisan. Pokoknya nama kalau hitungan dari villa itu 1 2 3 4, yang keempat apa yang kelima ya? Keempat kelima lah. Dari Insya Allah nanti bersilaturahmi ke rumah Ibu. Boleh. Jika berkenan. Ibu Tarigu mana? Ibu ya, Tarigu mana? Ya, siapa Tarigu Bunga. Tarigu Bunga, di handap caket bengkel mana Bu? Nu bengkel di mana Bu? Ke bengkel. Yang paling gampang adalah Nmax Code sampingnya.
Nmax Food. Nmax Food. Oh iya, eta kalihna. Ini kiri kanan. Upami ti mana? Upami ti Cipanas kiri, Pak. Upami ti Simpang kanan. Enggak, ti Nmax Food itu. Oh, dari Nmax Food kalau Bapak menghadap ke Nmax-nya sebelah kiri. Oh, dibatasi gang saja. Antara saya dengan Nmax Food dibatasi gang. Ya, nanti Bu kita ke sana. Aduh, deket. Ya, kemarin yang menuju Kempol itu badai nyusul tadi ulem cang teh cios. Oh, nya. Hilap Bu, eta hilap Bu. Hilap punten pisan kemarin teh. Hayang norojo teh hayang norojo. Berarti sehati Pak Asep gitu. Bentak tengiringan. Coba nyimak aja dulu deh. Ibunya sehati Bu sama saya. Iya. Ibunya sebenarnya sehati. Bu. Jadi gini Bu, kita tuh kemarin-kemarin tuh masih kebingungan. Sahasi inu urang teh jeung bapak urang teh gitunya. Kan kita beda dari Lokakarya Perdana ini. Terus yang sekarang yang ini gitu. Itu kumaha gitu ya punya. Jadi masih merampa-rampa gitu. Bingung ade mah. Mohon. Pasti karena memang ya salah teknis di awalnya. Di kelas abdi kemarin di kelas F cuma seorang siapanya malah hilap deui malihan. Bapak apa Ibu gitu di kelompok kita yang masuk di kelas F itu. Hanya satu orang. Dari Cipanas ya dari 8 orang hanya satu orang yang masuk ke ruangan abdi. Saking pabelitnya. Kelompok A1 itu laki-lakinya ada 1. Pak Yusufnya. Pak Yusuf saja. Yusuf ya? Oh bukan. Sisanya ada 3 perempuan. Makanya ini iri Ibu Yuli. Nya di Ibu Yuli nanggeusna di ditu Pak Yusuf pangkasepna. Tapi sudah nyaman Bu, hebat-hebat nih dengan bapak-bapak yang luar biasa. Jadi sayanya termotivasi. Luar biasa kacau. Jadinya. Luar biasa kacau. Ya sudah ya atau makin lanjut Pak. Kalau dilanjut kita tidak akan bekerja Pak untuk mengisi LMS ya. Ya, jadi kita akhiri diskusi ini walaupun masih ada sesuatu yang mengganjal dan itu untuk diskusi yang ke depan begitu. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi, kita sehat, kemudian kita bisa menambah tali persaudaraan yang lebih erat. Yaitu Panginten terima kasih untuk semuanya, Ibu Tenten terima kasih, Pak Alam, Pak Sandi, Ibu Yuli terima kasih. Mohon maaf sama bukan rancang nanti mah yang jadi hostnya gantian ya Pak Sandi, Ibu Yuli, kemudian siapa gitu kan, jangan dari saya gitu kan. Oke? Siap Bu Yuli. Ya siap. Bu Yuli dulu siap. Bu Yuli. Saya terakhir. Kemarin kan Pak Sandi mah terakhir terus. Ya itu terima kasih ya Bapak Ibu ya untuk itu mangga sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.